Ojo Persib eleh. Bab 779, Bolehkah aku menyentuhmu? Di langit berbintang, semua orang melihat ke arah Ye Guan. Permusuhan di mata pria yang membawa pisau itu tidak disembunyikan dengan cara apapun. Ye Guan terdiam. Dia tahu betul bahwa semua orang penasaran dengan apa yang dia dapatkan dari pria misterius itu, dan mereka bahkan berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba memberi hormat ke arah pria misterius yang menghilang. Selamat tinggal, guru. Menguasai, begitu pernyataan ini keluar, semua orang tercengang. Apakah orang ini mengenali pria misterius itu sebagai tuannya? Apa-apaan? Daizong mengerutkan kening. Dia menatap Ye Guan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wanita berjubah putih itu melirik Ye Guan. Matanya penuh rasa ingin tahu. Pria dengan pisau di punggungnya tampak sangat jelek. Ye Guan tidak berkata apa-apa, tapi berbalik dan pergi bersama Yinian. Saat ini, pintu batu telah terbuka, dan segera, Ye Guan menghilang tidak jauh dari Yinian. Daizong juga pergi dengan semua orang di belakangnya. Wanita berjubah putih melihat peti mati darah dan membawa semua orang pergi. Setelah pria dengan pisau itu terdiam untuk waktu yang lama, dia melirik peti mati darah di kejauhan, cahaya dingin melintas di matanya, dan berbalik untuk pergi. Segera, langit berbintang kembali tenang. Di luar, di suatu tempat di awan, Daizong memandang ke langit yang jauh dan tetap diam. Di sampingnya, lelaki tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, peti mati darah itu sungguh luar biasa. Apakah kita menginginkannya?" Daizong berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Orang tua berambut putih itu bingung, kenapa? Daizong melihat ke jurang dalam yang terpotong oleh cahaya pedang di langit dan berkata sambil tersenyum, "Laoki, menurutmu apakah pemuda itu adalah orang biasa?" Lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Orang ini sangat populer, dan dia dihargai oleh lelaki misterius itu. Tentu saja, dia bukan orang biasa. Tapi menurutku, penghormatan terakhirnya dan panggilan tuannya seharusnya adalah untuk menakut-nakuti kami dan menghentikan kami bertindak gegabah. Daizong mengangguk, "Saya tahu, menguasai, tentu saja, mereka tidak akan tertipu oleh Ye Guan, mereka masih memiliki sudut pandang ini." Orang tua berambut putih itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, orang ini mungkin tidak sederhana, tapi dia tidak bisa melampaui peradaban Junlin kita." Daizong menggelengkan kepalanya, "Ki Tua, jangan berpikir seperti ini, ada banyak sekali peradaban di alam semesta yang luas. Meskipun peradaban Junlin kita adalah peradaban kosmik tingkat 4, bukan berarti kita tidak terkalahkan. Anda harus tahu itu dalam sejarah alam semesta yang tak ada habisnya, tidak ada seorang pun. Berapa banyak peradaban kosmik tingkat 4 yang telah jatuh." Orang tua berambut putih itu mengangguk, "Memang." Daizong memandang ke langit yang jauh dan berkata dengan lembut, "Pemuda ini telah menyembunyikan kecanggungannya dan tidak menonjolkan diri sejak pertama kali dia melihatnya. Dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Terlebih lagi, dia saat menghadapi kita dan peradaban Shuro, tidak ada rasa takut sama sekali." Berbicara tentang ini, dia menyipitkan matanya. Yang paling penting adalah dia bisa tawar-menawar dengan pria misterius itu. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, apakah Anda curiga bahwa dia juga merupakan peradaban kosmik tingkat ketiga?" Daizong tersenyum dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, orang ini jelas tidak sesederhana itu. Ketika musuh tidak diketahui, adalah bodoh dan berisiko untuk gegabah menjadi musuh. Bagaimanapun, ada orang yang lebih cemas dari kita." Orang tua berambut putih itu berkata,
Peradaban Asura. Daizong menoleh dan melirik, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Sisi lain, setelah wanita berjubah putih itu pergi bersama sekelompok orang, Komandan Pan di belakangnya ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Cendekiawan tertinggi, pemuda itu memiliki harta karun." Wanita berjubah putih menoleh ke arah Komandan Pan. "Komandan Pan, Anda tampaknya berprasangka buruk terhadap dia." Wajah Komandan Pan sedikit berubah dan dia dengan cepat berkata, "Tidak, hanya orang ini." Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Komandan Pan, pemuda itu tidak sederhana, tidakkah kamu melihatnya?" Komandan Pan sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Wanita berjubah putih itu berkata, "Kamu seharusnya menyadarinya, tapi kamu tidak menganggapnya serius. Kenapa? Karena menurutmu, meski dia tidak sederhana, dia tidak bisa menjadi lawan peradaban Shuro kita, kan?" Komandan Pan melirik wanita berjubah putih itu dan tidak berani berbicara. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. "Komandan Pan, saya tahu bahwa Anda telah menaklukkan alam semesta selama bertahun-tahun dan tidak terkalahkan kemanapun Anda pergi. Oleh karena itu, Anda tidak menganggap serius peradaban manapun di alam semesta. Tetapi Anda harus memahaminya, alam semesta yang luas tidak ada habisnya. Saya tidak tahu berapa banyak peradaban kosmik kuat yang tidak diketahui yang ada. Jika peradaban Shuro kita berpikir bahwa kita tidak terkalahkan, kita tidak akan jauh dari kehancuran." Komandan Pan membungkuk sedikit dan tidak berani berbicara. Wanita berjubah putih melanjutkan, "Pemuda itu sangat luar biasa. Meskipun dia hanya berada di level dewa, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak akan kalah dengan Komandan Yupan." Komandan Pan sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Wanita berjubah putih berkata, "Saya tahu Anda tidak menerimanya dan tidak mempercayainya. Tapi itu tidak masalah. Awasi saja dan jangan targetkan dia. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Wajah Komandan Pan sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata dengan hormat, "Saya mematuhi perintah saya." Wajar saja jika dia tidak berani melanggar perintah wanita di depannya. Meski pihak lain bukanlah atasan langsungnya, bahkan atasan langsungnya pun tidak berani melanggar perintah wanita di depannya. Maester tertinggi, status dalam peradaban Shuro ini begitu sakral, sehingga bahkan Raja Sura, penguasa tertinggi peradaban Shuro, harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Setelah wanita berjubah putih memperingatkan Komandan Pan, dia ingin pergi, tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti, menoleh dan melirik ke ujung langit. "Kamu kembali dulu." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Di tempat, seorang penjaga Shuro di belakang Komandan Pan tiba-tiba berkata, "Komandan Pan, cendekiawan tertinggi ini terlalu berhati-hati. Pemuda itu hanyalah orang biasa di peradaban Asura kita. Kenapa?" "Diam!" Komandan Pan tiba-tiba berteriak dengan marah, dan menghentikan penjaganya. Komandan Pan menatap dingin ke arah penjaga di sampingnya. "Bagaimana Anda dan saya bisa memahami apa yang dipikirkan Mahaguru?" Penjaga itu tidak berani berbicara lagi. Komandan Pan mengangkat kepalanya dan memandang ke ujung langit dengan mata dingin. Dia selalu memandang rendah pemuda itu karena dia telah bertindak sangat pengecut ketika mereka pertama kali bertemu orang yang pengecut. Kalaupun ada, terus kenapa? Mengapa peradaban Shuro harus takut akan hal ini? Sisi lain, Ye Guan melintasi lautan awan sambil memikirkan pedangnya. Tiba-tiba, Ye Guan berhenti, dan ada seorang wanita berdiri tidak jauh di depannya. Ia adalah sarjana tertinggi peradaban Shuro. Kamu memandang wanita di depannya dengan ekspresi tenang. Apakah ada yang salah? Wanita berjubah putih itu tersenyum tipis. "Aku pasti datang kepadamu karena sesuatu." Ye Guan terdiam.
wanita berjubah putih itu tiba-tiba berkata, "Bolehkah aku menyentuhmu?" Ye Guan membeku di tempat. "Kamu? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi." Melihat ekspresi kaget Ye Guan, wanita berjubah putih itu sedikit terkejut, dan kemudian menyadari bahwa kata-katanya agak ambigu. Dia menjelaskan sambil tersenyum, "Itu benar, saya merasa garis keturunan tuan muda itu tidak sederhana. Jadi saya ingin melakukannya, rasakan dari dekat, dan tidak memiliki arti lain." "Tidak ada arti lain?" Ye Guan sedikit tercengang. "Aku tidak terlalu memikirkannya, itu benar-benar kata-katamu." Setelah mengatakan ini, dia tersenyum dan kemudian mengganti topik pembicaraan. "Bisakah kamu merasakan kekuatan darahku?" Saat ini, dia sudah sedikit waspada. Kekuatan garis keturunannya telah disembunyikan olehnya, dan dengan bantuan Guru Ta, dia tidak menyangka wanita di depannya bisa merasakannya. Wanita berjubah putih itu mengangguk sedikit. Kekuatan garis keturunan tuan muda tersembunyi sangat dalam, dan sulit bagi orang luar untuk menemukannya. Namun, garis keturunan saya agak istimewa, jadi saya bisa merasakan garis keturunan tuan muda. Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Apakah garis keturunannya spesial? Wanita berjubah putih itu tersenyum tipis, lalu merentangkan telapak tangannya, dan setetes darah perlahan keluar dari telapak tangannya, dan akhirnya mendarat dengan selamat di depan Ye Guan. Ye Guan melihat setetes esensi dan darah di depannya. Esensi dan darah berwarna merah tua dan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan kuat. Meskipun kekuatan ini tidak bocor, ruang dan waktu di sekitarnya tidak dapat menahannya semuanya dan secara bertahap menjadi ilusi. Wanita berjubah putih berkata, "Ini adalah garis keturunan Shuro, dan suka berperang." Ye Guan memandang wanita berjubah putih, yang tersenyum tipis. "Apa atribut darah tuan muda?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Ini sangat gila." Wanita berjubah putih itu tertegun sejenak, lalu berkata, "Gila sekali." Ye Guan mengangguk. Ya, saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan setetes darah mengalir di depan wanita berjubah putih itu. Garis keturunan gila. Wanita berjubah putih membuka telapak tangannya, dan setetes darah iblis gila itu jatuh ke telapak tangannya. Dia melihat setetes darah iblis gila itu, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Setelah beberapa saat, wanita berjubah putih memandang Ye Guan. Garis keturunan tuan muda sangat langka. Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wanita berjubah putih itu tiba-tiba berkata, "Tuan, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda bisa datang ke peradaban Shuro sebagai tamu." Ye Guan segera menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan pergi." Wanita berjubah putih itu bingung. "Kenapa?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Wanita berbaju hitam di sampingmu tadi ingin membunuhku." Wanita berjubah putih itu tersenyum, lalu membuka telapak tangannya, dan lencana merah menyala misterius terbang dari telapak tangannya, dan akhirnya mendarat dengan mantap di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. "Apa ini?" Wanita berjubah putih berkata, "Ini adalah lencana bujangan saya, simbol status. Jika Anda memegang lencana ini, jika Anda bertemu orang-orang dari peradaban Shuro di masa depan, tunjukkan kepada mereka. Mereka tidak akan pernah berani menjadi musuh Anda." "Kamu melirik wanita berjubah putih? Kenapa?" Wanita berjubah putih berkata, "Meskipun peradaban Shuro suka berperang, kami juga berteman. Meskipun saya tidak tahu dari peradaban mana tuan muda itu berasal, atas nama peradaban Shuro, saya bersedia menjalin hubungan baik dengan tuan muda." Ye Guan terdiam. Wanita berjubah putih itu melanjutkan, "Ada peta peradaban Shuro di lencananya. Jika Anda ingin datang ke peradaban Shuro, Anda bisa mendesaknya. Saya harap Anda datang.
lalu kita bisa berdiskusi tentang darah pertukaran. Ye Guan tersenyum tipis. Oke, wanita berjubah putih itu tersenyum, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah wanita berjubah putih itu pergi, Ye melihat sekilas lencana di tangannya, lalu tersenyum, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung memasuki menara kecil itu dengan satu pikiran. Begitu dia memasuki menara kecil, Ye Guan langsung tercengang. Mengapa saya membawa pemikiran ke menara? Setelah Yinian memasuki menara kecil, dia berkedip dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bab 780, lakukan saja. Ye Guan secara alami sedikit waspada terhadap Yinian. Lagi pula, dia dan pihak lain baru mengenal satu sama lain kurang dari beberapa hari. Terlebih lagi, pemikiran ini pada pandangan pertama bukanlah hal yang baik. Membawa orang lain ke dalam menara kecil secara tiba-tiba adalah perilaku yang sepenuhnya tidak disadari. Ye Guan menoleh untuk melihat Yinian, yang berkedip dan kemudian tersenyum sedikit. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu. Pada titik ini, dia berhenti, tidak tahu harus berkata apa. Yinian tersenyum, sedikit bingung. Aku. Ye Guan tersenyum lalu berkata, tidak apa-apa, kamu tinggal di sini sebentar. Ada yang harus aku urus. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, Yinian melihat sekeliling. Dia membuka telapak tangannya, dan riak tiba-tiba muncul di ruang dan waktu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. Sisi lain, Ye Guan sedang berjalan di pantai, dan dia berkata dalam hatinya, Tuan Ta, kamu benar-benar tidak bisa merasakan luar biasa dari pemikiran itu. Xiao Ta berkata, dia jelas bukan orang biasa. Mengenai apa yang tidak biasa pada dirinya, saya tidak bisa memberitahu Anda. Ye Guan terdiam. Xiao Ta melanjutkan, tapi sampai sekarang, dia tidak memusuhimu, dia mungkin hanya penasaran. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dia sengaja datang mendekatiku. Xiao Ta berkata, seharusnya begitu. Ye Guan merenung. Apa tujuan pihak lain sengaja mendekati saya? Apakah pihak lain berasal dari Guangxuan Universe? Jika bukan Guangxuan Universe, lalu di manakah itu? Ataukah pihak lain merasa ada harta karun di dalam dirinya, sehingga dia mendekat? Tapi ini tidak mungkin, karena pihak lain tidak pernah menunjukkan ketertarikan padanya dan pedang King Xuan. Ye Guan tidak bisa memahaminya. Saat ini, Tuan Ta tiba-tiba berkata, jangan terlalu khawatir, selama dia tidak bermusuhan. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu membuka telapak tangannya, dan cincin Na yang diberikan kepadanya oleh pria misterius itu muncul di tangannya. Dengan pemikiran di benaknya, cahaya hitam terbang keluar dari naring, dan akhirnya mendarat 100 kaki di dalamnya depannya. Cahaya hitam menghilang, menampakkan sebuah boneka. Seluruh tubuh boneka itu terbuat dari bahan khusus yang tidak diketahui. Warnanya gelap dan halus, memancarkan kilau misterius. Di belakangnya, ada sabuk pengaman hitam gelap yang tergantung, dan sebuah pedang di tangannya tangan kanan. Tidak ada nafas, Ye Guan dengan hati-hati melihat boneka di depannya. Dia membuka telapak tangannya dan tiba-tiba sebuah jimat terbang keluar dari ring. Begitu Ye Guan mengambil jimat itu langsung tenggelam ke dalam tubuh boneka itu. Ledakan, dalam sekejap, boneka itu meledak dengan momentum yang menakutkan. Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan niat pedang berayun keluar, menghalangi semua momentum. Pada saat ini, boneka itu perlahan membuka matanya, dan matanya menjadi gelap. Dan Ye Guan menemukan bahwa dia telah menjalin semacam hubungan dengan boneka itu. Sederhananya,
dia bisa mengendalikan boneka itu secara langsung. Ye Guan berpikir sejenak, lalu langsung memanipulasi boneka itu untuk menyerangnya. Tertawa, dalam sekejap, cahaya dingin langsung menerpa Ye Guan. Pedang ini secepat guntur. Bahkan Ye Guan tidak bereaksi dan secara naluriah harus melepaskan pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Bang! Dengan satu serangan, Ye Guan langsung terpotong ribuan kaki jauhnya. Dan begitu dia berhenti, dia disayat keras dengan pisau lain. Tapi kali ini, Ye Guan sudah siap secara mental. Dengan sedikit mengangkat ibu jarinya, pedang Italia terbang keluar, menghadap pedang Zenggang. Bang! Dalam sekejap, Ye Guan mundur hampir 1000 kaki. Setelah Ye Guan berhenti, dia tiba-tiba terkejut, apakah ini sangat kuat? Ia tidak menyangka kekuatan boneka ini begitu menakutkan. Namun pada saat ini, boneka itu tiba-tiba memegang pisau di antara alisnya, dan dalam sekejap, tubuhnya menjadi ilusi. Saat berikutnya, pupil Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan dia melihat ribuan bayangan tiba-tiba muncul di ruang dan waktu di sekitarnya, dan kemudian, ribuan cahaya pedang menebas ke arahnya. Ye Guan kaget dan tidak berani gegabah dan langsung menggunakan domain pedang. Ledakan, di dalam domain pedang, ribuan lampu pedang berkumpul di satu tempat. Segera setelah dua kekuatan kuat itu bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang menakutkan langsung mengguncang sekeliling. Segera setelah itu, suara adu pedang terdengar di lapangan. Keduanya sangat cepat, mereka bola-balik satu sama lain, dan mereka terus-menerus menyerang satu sama lain. Terlebih lagi, keduanya sangat bersih dan rapi, tanpa ada bel dan peluit. Sama seperti ini, setelah hampir 1 jam, Ye Guan berhenti, dan dia juga mengendalikan boneka itu untuk berhenti. Pada saat ini, tidak kurang dari 100 bekas pisau di sekujur tubuhnya, dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Boneka itu juga dipenuhi bekas pedang, tapi penyembuhannya cepat. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu melihat boneka itu di kejauhan. Saya harus mengatakan bahwa dia terkejut dan terkejut. Anda tahu, dia adalah dewa perang. Dalam pertarungan jarak dekat, dia hampir tak terkalahkan. Namun, barusan, dia ditekan oleh kesadaran boneka di depannya. Penindasan kesadaran murni. Terakhir kali saya ditekan oleh kesadaran murni adalah ketika saya berdebat dengan An Wushen. Kesadaran boneka di depannya tidak sebaik An Wushen, tetapi harus dikatakan bahwa ia juga sangat kuat, dan banyak metode pertarungannya sangat baru dan belum pernah dilihatnya sebelumnya. Layak dipelajari. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu memandangi boneka itu, sambil menyeringai, "Ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Dan hampir di saat yang bersamaan, wayang tersebut juga menghilang dari tempatnya. Segera, 1 orang dan 1 boneka mulai berkelahi lagi. Di luar, di suatu tempat di awan, seorang pria berpakaian hitam melihat ke bawah, ekspresinya muram. Itu pria yang membawa pisau, dia tidak memperoleh apapun dari reruntuhan sekretaris, dan itu hanya sebuah penghinaan. Pada saat ini, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, sekelompok pria kuat misterius perlahan keluar. Ada 12 orang, semuanya berada di tingkat keilahian ke-90. Mereka memiliki aura yang kuat dan memancarkan kekuatan membunuh yang sangat dahsyat. Seorang pria kuat membungkuk dan berkata, "Tuan muda." Pria yang membawa pedang itu mengangguk sedikit, lalu berkata, "Ada seseorang yang memperoleh benda super ilahi dari reruntuhan peradaban misterius itu. Meskipun saya yakin akan membunuhnya, orang ini tidaklah sederhana. Saya rasa di sana ada seseorang di belakangnya. Oleh karena itu, untuk memastikan, memanggilmu untuk datang dan membantu."
Orang kuat itu berkata dengan hormat, "Saya tidak tahu peradaban kosmik macam apa pihak lain itu." Pria yang membawa pisau itu berkata dengan tenang, "Ia baru saja mencapai peradaban kosmik tingkat pertama." Orang kuat itu tertegun dan bertanya, "Hampir mencapai peradaban kosmik tingkat pertama?" Pria yang membawa pedang itu mengangguk sedikit. "Mungkin itu level 2. Entahlah, bagaimanapun, orang ini hanya di alam Shinto. Jadi meskipun dia memiliki pendukung, itu bukan masalah besar." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah ujung langit. Peradaban pendaratan raja, secara alami, dia tidak akan berani memprovokasi, dan untuk peradaban Shuro, dia tidak akan berani memprovokasi lebih jauh lagi. Dan pendekar pedang muda itu, kali ini, tidak hanya untuk merebut harta karun, tetapi juga untuk menyelesaikan kebencian. Diintimidasi oleh peradaban Junlin, dia mengakui bahwa dia tidak sekuat yang lain, tapi dia tidak tahan dipermalukan oleh kultivator pedang muda. Orang kuat di sebelah pria berpedang berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, di mana pria itu sekarang?" Pemuda yang membawa pedang memandang ke arah lautan awan tak terbatas di kejauhan dengan tatapan dingin, jauh di dalam lautan awan itu. Orang kuat itu berkata, "Lakukan sekarang." Tapi anak laki-laki dengan pisau itu menggelengkan kepalanya, "Tunggu sebentar lagi." Orang kuat itu sedikit bingung. Pemuda yang membawa pisau itu berkata dengan tenang, "Tuan Yue akan segera datang." Mendengar ini, ekspresi orang kuat di belakang pemuda berpedang itu berubah. Anak laki-laki dengan pedang di punggungnya memandang ke arah lautan awan di kejauhan. Setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup. Dia tidak bodoh. Dia secara alami tahu bahwa kultivator pedang muda itu tidak sederhana. Jika tidak, bagaimana mungkin pihak lain berani datang ke sini dengan kekuatan alam Shinto? Selain itu, dia juga mendapat persetujuan dari pria misterius itu. Oleh karena itu, untuk memastikan, dia juga memanggil bos besar yang berada di alam ketuhanan 100%. Tujuannya adalah untuk membunuh pendekar pedang tanpa memberikan kesempatan kepada lawan untuk bangkit kembali. Saat melakukan sesuatu, sebaiknya jangan dilakukan, atau lakukan secara ekstrim, tanpa meninggalkan bahaya apapun. Dia masih memahami kebenaran ini. Di menara kecil, Ye Guan masih bertarung dengan boneka itu. Saat ini, bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Saat darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi pria berdarah. Namun semakin sering dia bermain, dia menjadi semakin bersemangat. Karena dia sudah lama tidak melakukan pertarungan sebaik ini. Setelah pertarungan yang lama, aura dan niat pedangnya juga terus meningkat. Harus dikatakan bahwa pertarungan dengan kekuatan yang sama dapat membuat orang meningkat secara maksimal. Dengan cara ini, beberapa tahun telah berlalu, dan Ye Guan telah ditekan dari awal hingga sekarang, dan dia mampu melawan boneka di depannya. Karena selama bertahun-tahun, dia telah mengetahui trik lawan. Meski lawan bisa beradaptasi dengan perubahan, dia bukanlah orang sungguhan. Dan dia juga mencapai alam keilahian 2% dari 1% keilahian dalam pertempuran terus-menerus. Di lapangan, Ye Guan berdiri di tempat yang sama. Di sekelilingnya, kilatan pedang terus muncul. Namun, Ye Guan mampu menghadapinya dengan tenang dan tidak mundur selangkah. Dengan cara ini, setelah beberapa jam, semua sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dihalangi oleh Ye Guan. Dia tidak menyerang. Dia selalu bertahan. Setelah beberapa jam, dia dengan mudah bertahan dari semua serangan boneka itu. Tiba-tiba, Ye Guan menusuk ke depan dengan pedangnya. Tertawa, dalam sekejap, saat cahaya pedang pecah, boneka itu langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Begitu boneka itu berhenti, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya.
Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia melihat boneka itu di kejauhan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Alam keilahian kedua, tidak hanya itu. Kekuatan tempur dan niat pedangnya juga telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa sekarang tidak ada ancaman baginya dari alam ketuhanan 100%. Saat ini, luka pada wayang dengan cepat pulih dan sembuh sendiri. Melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Setelah bertarung dengan boneka tersebut, dia menemukan bahwa kemampuan penyembuhan diri boneka tersebut sangat luar biasa. Ye Guan mempelajari boneka itu dengan cermat dan menemukan bahwa alasan mengapa boneka itu menyembuhkan dirinya sendiri begitu cepat adalah karena bahan khusus yang dimilikinya. Ini adalah logam khusus yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Pergi dan temui gadis kecil itu, Xiao, pergi dan temui gadis kecil itu secepatnya." Saudaraku, besok penulis tidak bisa masuk ke background untuk mengupdate karena adanya upgrade background penulis. Oleh karena itu, saya akan mengupdate besok terlebih dahulu hari ini, agar kalian tidak mengatakan bahwa saya ketahuan sedang mencuci kaki. Saya mungkin kadang-kadang mendapat sedikit air, tetapi saya tidak pernah menggantinya dan saya tidak berhutang. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada pembaca. Dia duduk dalam waktu lama dan menderita wasir, yang dalam beberapa aspek tidak terlalu tahan lama. Bersambung.